Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi di Sekolah Fisika Online. Masih bersama saya, Provokator Fisika Arif Al-Fatah. Melanjutkan pembahasan buku kita, yaitu buku Twin Master Outline Fisika. Kita berlanjut ke halaman 134 sampai 138. Di mana subbab yang akan kita bahas adalah terkait dengan tenaga kinetik rotasi dan hukum pelestarian momentum sudut. Anda bisa melihat pada pembukaan ini suatu gambar, ya ini Anda semuanya sudah tahu, kita semuanya sudah tahu bahwa ini adalah gangsingan. Ya di sini nanti akan diputar seperti itu. Pada gangsingan ini nanti akan berlaku apa? Hal-hal bisnis apa yang terkait dengan gangsingan ini? Kemudian besaran-besaran apa yang dikenalkan pada konsep fisik pada fenomena gerakan gangsingan ini. Kalau kita tinjau ke alam semesta raya yang lebih luas lagi, maka kita akan menjumpai bahwa galaksi kita ternyata ya, galaksi kita Milky Way dengan dilihat dengan foto dari atas misalkan, dengan gambaran dari atas seperti ini, matahari ada di sini. Kemudian kalau dari samping itu bentuknya adalah juga seperti gangsingan. Dan ini juga berputar. Nah, kira-kira benarkah? Ya, atau jangan-jangan bagi makhluk dimensi yang lebih tinggi atau makhluk yang lebih besar dari kita, yang lebih besar dari tata surya kita, mungkin yang lebih besar dari galaksi kita ya. Mungkin galaksi kita itu ya seperti kita menganggap mainan ini. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu juga malam dan siang. Fokus saya ada di bagian fenomena terus-menerusnya matahari dan bulan. Apa proses-proses fisik atau kebijakan-kebijakan Tuhan apa yang ditampilkan dalam proses-proses fisik yang ditampilkan dalam alam semesta tersebut? Mengapa matahari dan bulan terus-menerus beredar dalam orbitnya? Mengapa bumi juga terus beredar dalam orbitnya? Padahal dia dalam kondisi jauh atau aphelion atau ketika kondisi dekat atau perihelion dari matahari. Nah, proses-proses fisik itu ya itu oleh manusia atau oleh fisikawan itu menerjemahkan dalam sebutan-sebutan besaran fisik. Nanti Anda akan kita kenalkan dengan yang namanya laju putar, momentum sudut, dan tenaga rotasi. Jadi seperti itu pada pembahasan kali ini. Jadi kita akan mempelajari lebih dalam. Mengapa ini kok bisa seperti ini? Oh, ternyata di alam semesta itu berlaku hukum apa? Berlaku hukum apa? Kita menyebutnya sebagai berlaku hukum apa? Nah, selanjutnya kita membahas tentang apa itu tenaga kinetik rotasi. Besaran yang kita bahas adalah tentang tenaga kinetik rotasi. Ada dua gambar yang atas sama yang bawah. Yang atas namanya apa? Yang bawah ini proses gerak apa namanya? Yep, tepat sekali. Jadi yang atas itu adalah meluncur, kemudian yang bawah itu adalah menggelinding. Apa perbedaannya meluncur dengan menggelinding? Ya, kalau meluncur, ini dibahas di awal-awal buku ini, yaitu ketika Anda mengenal yang namanya kinematika, ya, gerak lurus. Nah, itu ada istilah namanya itu meluncur. Ya. Ini merupakan gerak translasi, gerak berpindah, translasi. Sedangkan menggelinding, dengan proses menggelinding, ini gerakannya itu ada dua. Selain dia bertranslasi, pindah, tapi juga berputar. Maka kita lihat misalkan, kita perbesar di sini ya. Maka ketika dia berputar atau berrotasi, maka dia memiliki laju omega ini. Laju kecepatan sudut ya, atau laju sudut atau laju putar, kecepatan putar. Nah, kemudian selain dia berotasi, ternyata dia juga bertranslasi, berpindah. Maka laju yang dikenalkan di sini adalah laju linier atau laju translasi. Nah, kita tahu bersama ketika suatu benda
memiliki kecepatan atau laju, maka dia memiliki tenaga. Nah, tenaganya itu adalah tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Nah, kalau pada kasus meluncur ini, ya ini kasus meluncur ini adalah suatu wisata di daerah Mojokerto sana, di kaki gunung apa ya di sana, di persawahan itu ada sungai, kemudian sungainya itu dikelola oleh suatu warga di situ, kemudian digunakan untuk wisata meluncur ya. Ini sekalian perkenalan. Kalau yang ini menggelinding ini adalah permainan khas kita ya sejak zaman kecil generasi kami. Dengan generasi milenial sekarang kayaknya sudah tidak mengenal seperti ini. Kita kembali ke sini. Ketika menggelinding, maka dia memiliki dua laju. Ya. Kalau pada proses meluncur ini, dia lajunya hanya laju translasi. Maka dia tenaga kinetiknya adalah tenaga kinetik hanya translasi saja. Nah, bagaimana ketika tenaga kinetiknya ditambah rotasi? Ya, berarti ya tinggal ditambahkan. Jadi tenaga kinetik EK total sama dengan EK translasi plus EK rotasi. Ya, Anda sudah tahu untuk rumus tenaga kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Ini di MTS juga pernah dibahas seperti ini. Kan tetapi yang baru adalah yang tenaga kinetik rotasi. Rumusnya apa kira-kira? Oke, kalau di gerak translasi, massa itu sebagai perwakilan kelembaban. Nah, di rotasi kemarin ada apa? Di rotasi sifat kelembaban, iya distribusi massa atau yang namanya momen inersia. Maka di gerak melingkar nanti ini tinggal diganti momen inersia. Karena di sini V laju translasi, maka di sini ya omega. Nah, bagaimana hubungan antara V dengan omega? Ini kecepatan linier, kecepatan translasi. Kalau yang ini kecepatan putar atau kecepatan sudut. Hubungan dari mereka berdua itu dihubungkan oleh jejarinya. Jari benda itu. Omega kali R. Nah, itulah yang namanya tenaga kinetik rotasi yang ini. Setengah I omega kuadrat. Nanti biar bisa dijumlahkan, maka dihubungkan dengan ini. V sama dengan omega kali R atau omega sama dengan V dibagi R. Kemudian ada besaran yang lainnya yaitu namanya momentum sudut. Ya, misalnya kita tinjau gangsing yang tadi diputar dengan kecepatan putar omega, ya maka di sini ada jejarinya, ya ada jejarinya R. Kalau ada jejarinya, kemarin ada jejari, terus kemudian dimiliki massa, terus kemudian diputar, maka ada unsur yang namanya momen, ya momen inersia. Itu momen inersia. Nah, bagaimana hubungan antara momen inersia pada benda ini dan laju putarnya? Hubungannya bagaimana? Nah, hubungannya adalah ini ketika dikalikan, ini kita dapatkan suatu besaran yang baru yang namanya momentum sudut. Ya, momentum sudut. Kalau momentum linear, momentum biasa, itu P sama dengan M kali V. Nah, tadi M itu dibagi oleh momen inersia, V oleh omega. Jadi sebenarnya rumusnya itu ada analoginya ya, sama, hampir-hampir sama analoginya. Nah, kemudian nanti ketika mencari I, momen inersianya bagaimana? Ya itu tergantung bendanya. Bendanya bisa bola pejal, bola tipis berongga, selir pejal, selir tipis dan yang lainnya. Atau dalam rumus umum itu IMR kuadrat, benda heterogen. Ya di mana ini kita sudah tahu semuanya. Ya ini momentum sudut kilogram meter kuadrat per sekon. Dalam sudut radian per sekon. Sedangkan momen inersia kilogram meter kuadrat, radius pusat massa dengan poros putar itu adalah R, satuannya otomatis meter. Yaitu terkait dengan momentum sudut. Nah ini yang paling menarik ini adalah di bagian terakhir ini, yaitu hukum kelestarian momentum sudut. Inilah hukum yang ada di alam tadi. Ya, yang mana tadi gerakan awal tadi sebuah galaksi Bima Sakti tadi kok masih tetap, atau matahari dan bulan kok masih pada edarnya terus seperti itu, karena salah satunya adalah pembahasan tentang pelestarian momentum sudut. Nah, pada gambar ini ada suatu pertanyaan, lebih cepat yang manakah putarannya ketika tangannya terentang dengan ketika tangan terlungkup? Kira-kira omega 1 dengan omega 2 lebih besar mana? Seperti itu ya. Jadi pertanyaan seperti itu.
Nah, tapi sebelumnya untuk itu kita lihat dulu videonya ini. Ya ini Profesor Fisika namanya Lewin ya, Profesor Lewin, Profesor MIT, profesor sangat berpengaruh dalam pembelajaran fisika. Dia akan mempraktikkan satu percobaan tentang hukum kelestarian momentum sudut. Kita lihat ini ketika tangannya masih terlentang. Coba perhatikan gerakan putarnya, lebih cepat yang mana. Nah, ketika ditelungkupkan tangannya, coba gerakannya. Anda perhatikan? Nah, iya. Ya, terlihat ya. Sangat jelas. Nah, nah. Jadi Anda bisa lihat tadi dalam gerakan itu kan seperti itu. Nah, ini mengapa kok lebih besar? Ya, nah, ketika lebih besar ini alasannya kenapa? Karena Anda bisa lihat R-nya ketika terlentang. Ketika terlentang itu R-nya R1 dibandingkan dengan R2 itu jelas lebih besar R1. Nah, R ini sebanding kuadrat dengan I momen inersianya. Sedangkan momen inersia ini, ya, momen inersia itu berbanding terbalik dengan omeganya. Kalau momen inersianya itu besar, ya maka omeganya kecil. Kalau momen inersianya ini kecil, maka omeganya besar. Jadi seperti itu. Jadi ketika terlentang itu momen inersinya lebih besar sehingga lajunya kecil. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, itu namanya di situ berlakulah hukum kelestarian momentum, dibunyikan seperti ini. Jika resultan torsi luar yang bekerja pada sistem nol, maka jumlah total momentum sudut sistem adalah lestari atau konstan, baik besar dan arahnya. Jadi ketika kita lihat Profesor Lewin ini, dia ketika dilepas berputar sendiri, itu sudah tidak ada torsi dari luar yang mengenai dia. Ya, dalam sistem kan nggak ada sama sekali, Anda bisa melihat seperti itu. Makanya kalau kondisinya seperti itu, maka jumlah total momentum sudut sistem itu lestari sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelum dan sesudahnya. Jadi maksudnya bagaimana? Ini nilainya akan selalu tetap terus lestari. Artinya ketika I1 ini besar, maka nanti omeganya otomatis akan kecil. Akan tapi kalau I-nya 2 ini kecil, maka omeganya besar. Jadi akan mengimbangi terus. Itu namanya lestari. Jadi seperti itu. Ya itulah hukum pelestarian momentum sudut. Saya tidak menggunakan istilah yang namanya kekekalan. Ya, itu terjemahan yang salah dalam terjemahannya. Kalau di barat sana tuh artinya itu tidak menuliskan eternity, tapi conservation. Ya. Conservation itu adalah bahasa, kita bisa memiliki bahasa yang tepat yaitu kelestarian. Tetapi di Indonesia dalam terjemahannya diterjemahkan eternity, kekekalan. Nah itu kalau menurut saya, ya menurut saya itu dalam bahasanya kurang tepat. Secara terjemahan kurang tepat dan secara rasa di dalam hati yang saya meyakini adanya Tuhan, yang kita memiliki adanya ketuhanan, ya Tuhan yang Maha Esa dalam Pancasila itu, kita tidak nyaman bahwa seolah-olah ini kok ada selain Tuhan yang kekal. Gitu. Padahal hanya Tuhan yang kekal, yang lainnya itu adalah nanti tidak kekal. Berbeda dengan sistem lestari. Kalau pelestarian itu bertahan lama, ajak itu, akan tapi pada kondisi-kondisi tertentu suatu saat itu tidak ajak lagi. Nah itu sangat tepat seperti itu bahasa sebenarnya. Ya, sekarang kita penerapan kasus, ada dua penerapan kasus. Satu, ini tidak terlalu rumit ya. Sebuah roda mesin, silinder pejal, mempunyai massa 20 gram, jari-jari 20. Roda berputar menggelinding dengan kecepatan 30 RPM. Energi kinetik total roda adalah berapa? Nah, ini kita analis satu-satu. Pertama masanya 2 ya, udah 2. R-nya 0,2, langsung kita ubah ke meter. Omeganya 30 RPM. RPM itu adalah rotasi per menit. Bahasa gampangnya begitu. Nah, ini belum satuan internasional, harus diubah dulu. Ya, makanya cara ubahnya gimana? Ya, rotasi itu ada 2pi. 2pi itu sama dengan 360 derajat. 2pi radian. Kalau dalam bentuk sudut maka 360 derajat. Kalau dalam bentuk radian maka 2pi. Ya, 2pi. Kemudian RPM per menit. Menitnya diubah ke sekon.
sekon, maka ini 1 menit adalah 60. Maka diketemunya adalah pi radian. Oke, maka rumusnya seperti saya tulis tadi, setengah mv kuadrat plus setengah i omega kuadrat. Ya, ini mudah ya. Kita cari satu-satu dulu dalam soal sesuai dengan yang soal ini ya. V-nya kita cari dulu. V-nya udah ketemu. I-nya ketemu. Nah, di soal udah ada. I tinggal cari setengah mr kuadrat. Ini masukkan saja. Nah, barulah dimasukkan dalam angka-angka yang ketemu 0,06 pi kuadrat. Jawabannya adalah yang C. Tidak terlalu rumit memang pada pembahasan. Yang kedua, pembahasan kedua. Ini adalah satu kasus begini. Simpelnya. Ketika dua titik massa ini dipisahkan sejauh 2R atau dari poros putarnya itu sejauh R, itu memiliki omega, kecepatan sudutnya adalah omega. Nah, bagaimana atau kecepatannya bagaimana jika didekatkan separuhnya? Itu kira-kira bagaimana? Nah, kita bahas. Ya, ini contohnya, contoh orang dia ketika penari balet nih ya, itu maka dia ketika pas di atas, dia akan menekuk badannya agar radius jari-jarinya itu biar tidak terlalu besar, atau karena R-nya kecil maka momentumnya kecil. Kalau R kecil maka lajunya itu cepat sehingga dia kecepatan putarnya itu lebih banter biar bisa bermanuver cepat. Tapi begitu dia akan jatuh, nah ini posisi dia akan jatuh, maka dia langsung nanti akan memanjangkan badan. Dulu biar apa? Biar R-nya itu panjang, jadi R hanya panjang sehingga momennya itu besar, maka lajunya itu kecil. Nah, laju putarnya. Ketika laju putarnya itu kecil, berarti tenaga kinetiknya juga kecil, sehingga dia membentur air sehingga tidak terlalu sakit. Ini seperti itu pembahasannya ya. Jadi contohnya tadi ketika R1 sejauh R ya, kemudian omeganya adalah omega. Ketika didekatkan R2 maka omega 2. Ini mudah ya, sangat mudah. Pakai hukum kesetaraan momentum sudut. I1 omega 1, I2 omega 2. Nah, masukkan I-nya pakai MR kuadrat karena ini tidak dijelaskan di sini apa itu ya, makanya pakai rumus umum seperti ini. Nah, dari sini kita dengan mudahnya kita bisa menentukan bahwa itu menjadi omeganya menjadi 4 kalinya. Jadi logis ya, ketika dia masih panjang kecepatannya adalah omega. Ketika didekatkan menjadi separuhnya ya berarti 4 kali kuadrat. Jadi makin banter. Ya, kira-kira seperti itu dari saya terkait dengan pembahasan tenaga kinetik rotasi dan momentum sudut. Nah, silakan Anda mencoba untuk latihan Anda, silakan di buku kami, silakan dicoba kerjakan soal uji ketajaman halaman 139 nah, sampai 144. Itu nomor 9, 21, 26, 29, dan 30. Ada 5 ini, silakan Anda coba. Ya, dari saya sekian dulu, matur sukron. Ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Sekolah Fisika Online. Kita belajar bersama. Anda bisa tanya jawab melalui kolom komentar atau WA. Bagi yang belum memiliki buku, maka Anda bisa masih menghubungi kami. Semoga Anda sehat semuanya dan kita mendapatkan ilmu walaupun sedikit, akan tapi semoga bermanfaat. Salam fisika. Assalamualaikum.